Berbagai kisah unik dan menarik acap kali mewarnai perjalanan ibadah haji jamaah haji. Tak terkecuali Yus Nidar dan putrinya Eka yang setidaknya saudara sudah mendaftar haji sejak tahun 2013 lalu. Saya tinggal sendiri, anak sudah keluarga masing-masing. Awalnya, Yus Nidar mendaftar haji dengan suaminya. Namun, di tengah proses menunggu selama kurang lebih 13 tahun, sang suami meninggal dunia. Beruntung, kuota haji untuk sang suami bisa dilimpahkan kepada sang anak Eka. Nenek 11 orang cucu itu pun harus meninggalkan para cucunya untuk melaksanakan ibadah haji selama 40 hari. Ya, awalnya saya berangkat dengan suami mendaftarkan di Kemenak Jakarta Selatan. Terus seiring jalannya waktu kan daftar tunggunya sampai puluhan 13 tahun ya, karena pandemik kan tadinya kan 10 tahun. 13 tahun. Nah, tahun ke-9 suami saya meninggal. Nah, karena suami saya meninggal, ternyata peraturan sekarang boleh dialihkan ke anak gitu. Jadi dilimpahkan ke anak. Jadi anak saya yang berangkat. Sekarang ini saya bersama anak saya yang pertama. Masya Allah, nggak tahu, bahagia, terharu, ya bercampur baur lah. Yang pertama, saya berangkat dipanggil dan suami saya juga ada dan sedihnya di situ. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain, saya berangkat dengan anak saya. Mungkin satu kebahagiaan juga bisa berangkat karena pemerintah memudahkan kita untuk boleh pelimpahan ke anak gitu. Saya punya cucu 11 dan anak-anak saya tinggalkan, banyak keluarga saya yang saya tinggalkan, teman-teman sahabat. Mohon doanya untuk saya dan saya juga minta sama Allah agar mereka juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga saya yang di Aceh, mudah-mudahan kalian bisa cepat nyusul ya. Mudah-mudahan kalian bisa berangkat secepatnya, yang sakit disehatkan, yang lagi susah dimudahkan segala urusannya, yang lagi perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sementara itu, Eka sang anak juga akan menemani ibunya ibadah haji pada tahun ini. Namun ada yang berbeda. Ini merupakan perjalanan hajinya yang kedua menggantikan sang ayah yang telah berpulang. Eka juga membagikan kiat ibadah haji dan menceritakan bedanya ibadah haji pertama kali di tahun 2016 dan ibadah haji tahun ini. Kebetulan ini sebenarnya yang daftar haji itu orang tua saya. Mamah itu daftar dari tahun 2012. Terus qadarullah papa saya almarhum. Jadi pelimpahan. Jadi ba'dalin. Karena ya kebetulan saya juga udah pernah berangkat gitu, jadi diantara semua anak yang udah pernah saya, jadi saya badalin gitu. Yang jelas bawa baju nggak bisa banyak-banyak ya, nanti di sana cuci-cuci gitu ya. Terus banyakin belajar dulu, kalau saya memang orang visual, jadi cari informasinya lewat nonton-nonton gitu ya. Rukun-rukunnya tuh ngapain aja, seperti itu. Karena kan kita susah ya untuk berangkat haji, nunggunya lama, jadi sayang banget kalau nggak mendalami dulu rukun-rukunnya, proses-proses ibadahnya seperti apa. Kayaknya ada deh, soalnya waktu 2016 itu kan masuknya bulan-bulan kalau nggak salah itu Juli, Agustus, dia nggak yang panas banget. Dengar-dengar katanya suhu sekarang tuh tinggi banget ya, jadi ya nggak tahu, pasti bedanya di suhu. Terus terakhir saya ke sana Agustus tahun lalu, itu umroh, itu juga udah beda banget ya. Tampilan Mekahnya itu, Ka'bah itu area pelatarannya udah diperluas gitu. Ya, buat anak-anak Umi ya, Sultan, Bilqis, Zafar, Emir, Kenzo, buat suami juga tercinta. Doain Umi ya supaya bisa menjalankan ibadah hajinya dengan lancar, selamat ya, dan bisa mengatasi melalui suhu panas di sana, karena ujian paling beratnya kayak di situ ya. Yus Nidar dan Eka tergabung dalam kloter 60 jemaah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede.
Nantinya, mereka akan bergabung dengan jemaah lainnya di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji selama 40 hari ke depan. Benediktus Aditya, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta.